Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kembali bermuajahah dalam program Solusi Asik dari Pak Iib bersama saya Iib Wijayanto. Dan di dalam program ini kita akan mengupas berbagai persoalan serba-serbi kehidupan ditinjau dari sudut pandang atau perspektif Islam ya. Dan seperti biasa, jika ada sesuatu yang mau ditanyakan, silahkan kirimkan pertanyaannya ke nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini ya. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari saya ya. Dan subscribe itu gratis ya. Dan untuk yang subscribe, saya doakan semoga ini menjadi amal saleh bagi kita semua. Dukungan kita terhadap dakwah, dukungan kita juga terhadap channel-channel dakwah ya. Dan semoga yang subscribe selalu sehat, panjang umur, mudah rezekinya, dan mudah jodohnya ya. Baik, saya akan langsung ke pertanyaan untuk hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kami baru pindah ke sebuah rumah, membeli dengan cara menyicil, tetapi bukan pertanyaannya masalah riba cicilan yang ingin saya tanyakan, tetapi rumah ini auranya sangat tidak enak ya, dan sering ada penampakan bayangan-bayangan yang membuat seluruh anggota keluarga menjadi ketakutan. Kalau malam hari kesannya horor, apalagi memang posisi rumah cukup jauh dari tetangga dan agak ke tengah hutan atau agak berbatasan dengan hutan ya. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan jika memang di rumah itu banyak hantu untuk mengusirnya agar rumah bisa ditempati dengan nyaman? Mohon penjelasannya. Baik. Jadi hantu ya, itu kalau orang Indonesia mengatakannya ya, sebenarnya mau disebut hantu, mau disebut peri, mau disebut siluman, mau disebut genderuwo, mau disebut macam-macam lah. Itu semua adalah bagian dari jin ya, bagian dari setan. Nah, jadi setan itu dipecah lagi, itu segmennya banyak ya. Jadi ada yang setan betul ya, kemudian ada yang sudah menyamar jadi macam-macam tadi ya. Nah, dan jin itu adalah satu induk ya, begitu. Nah, di bawahnya itu ada golongan setan dan berbagai golongan-golongan jin lainnya. Tetapi secara keseluruhan, mau kita sebut itu setan, mau kita sebut itu hantu, mau kita sebut itu siluman, mau sebut macam-macam lah. Selama itu mengganggu, itu adalah jin ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-50 ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam ya. Maka sujudlah mereka seluruhnya para malaikat kecuali iblis. Dia adalah golongan jin. Ya, nah jadi iblis, setan, genderuwo, hantu, dan seterusnya itu adalah golongan jin ya. Sehingga untuk menyikapinya ya tidak perlu treatment secara khusus. Ini untuk hantu, ini untuk setan, ini untuk macam-macam ya. Kalau kita lihat di televisi kan
ada Ghostbuster, kemudian ada pengusir jin, pengusir setan, pengusir siluman, semuanya adalah jin, ya. Dan ketika berhadapan dengan jin tadi, ya, yang pasti jin itu paling takut ketika rumah itu adalah rumah yang selalu digunakan untuk mengaji, ya. Jadi ketika di dalam rumah itu misal rajin digunakan untuk mengaji, maka secara otomatis juga, ya, rumah tadi akan bersihlah dari wahana-wahana yang demikian, ya. Nah, di dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqul ta'isa syaitanu fa innaka idza qulta dzalika ta'azzama hatta yakuna mithlal baiti wa yaqula biquwwati walakin kul bismillahi fa innaka idza qulta dzalika tasaqara hatta yakuna misla zubab." Rasulullah bersabda, janganlah kamu ucapkan celakalah setan, karena jika kamu mengucapkan demikian, setan akan semakin besar seperti rumah, ya. Lalu setan dengan sombongnya mengatakan, itu semua terjadi karena kekuatanku. Akan tetapi, ya, walakin kul bismillah. Akan tetapi ucapkanlah bismillah dengan nama Allah. Fa innaka idza qulta zalika tasaghara hatta yakuna misla zubab, ya. Jika engkau mengatakan bismillah, setan akan semakin kecil sampai dia akan seperti lalat atau sebesar lalat saja, ya. Nah, jadi kalau ada penampakan itu nggak usah diteriaki, ya, nggak usah bengak-bengok begitu, ya, apalagi sampai ditanya, ya, jenengmu sopo begitu, seperti di acara-acara TV begitu, ya, nggak usah. Tetapi bacakan bismillah, maka setan yang ada dimanapun itu akan mengecil seukuran lalat, ya. Nah, kemudian biasakan setiap hari membacakan surat Al-Baqarah di rumah kita, ya. Kenapa demikian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, inna syaitan yanfiru minal baitil lazi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, ya, lari. Nah, bagaimana setan mau lari kalau kemudian ngaji saja pada tidak bisa, ya. Karena itu biasakan setiap hari membaca surat Al-Baqarah, ya. Nah, saya ditanya tuh, surat Al-Baqarah itu kan ayatnya banyak, ya. Mana yang paling utama? Semuanya utama, ya. Tetapi yang dijelaskan di dalam hadis, ya, kalau memang waktunya sibuk sekali untuk pekerjaan, untuk kegiatan daring, ya, aktivitas online yang produktif dan seterusnya, ya, sekurang-kurangnya setiap hari itu dibacakan surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir, ya. Paling tidak ketika sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh berjamaah dengan seluruh anggota keluarga, dibacakan surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka dia akan diberi kecukupan, ya. Nah, jadi paling tidak kita hafal surat Al-Baqarah 2 ayat yang terakhir, ya. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya. Nah, jadi itu yang dibacakan ya. Lah, yang jadi pertanyaan, betul-betul belum bisa mengaji, jangankan menghafalkan ya. Ya bisa memutar CD atau rekaman murotal Al-Baqarah 2 ayat terakhir ya, atau video saya ketika saya membacakan surat Al-Baqarah tadi ya. Insya Allah dengan izin Allah ya, ketika surat Al-Baqarah dibacakan, mau namanya peri, namanya setan, namanya siluman, namanya iblis, namanya hantu ya, namanya suster ngesot, namanya genderuwo, namanya kuntil anak, akan lari terbirit-birit insya Allah dengan izin Allah dan dengan perlindungan Allah ya. Demikian yang bisa saya jawab, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.